Apa yang kita pahami sekarang tentang agama itu merupakan penyederhanaan dari begitu panjangnya sejarah agama itu sendiri. Nah, jadi agama memiliki tiga unsur ini. Ada unsur sejarah, ada unsur mitologi, ada unsur legenda. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terekam di dalam kitab suci. Sebetulnya itu berasal dari dongeng masyarakat atau yang disebut folklore, dari cerita-cerita yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, kemudian sampai atau diterima oleh pendiri agama dan kemudian diabadikan dalam kitab suci. Kali ini saya ingin membahas satu tema menarik tentang bagaimana mengkaji agama. Yang saya maksud di sini bukan bagaimana kita mempelajari agama secara doktrin, bukan bagaimana kita mengaji agama, tetapi bagaimana kita mengkaji agama. Nah, ini tema yang menarik menurut saya karena selama ini kita mempelajari agama secara doktrinal, baik di sekolah maupun di rumah atau di tempat-tempat umum ya seperti masjid, musola atau majelis taklim. Umumnya agama diajarkan secara doktrinal. Sebelum kita membahas lebih dalam bagaimana para sarjana dan dunia akademis mengkaji agama, saya ingin menjelaskan dulu apa itu definisi agama. Tentu kita sering mendengar ada banyak penjelasan tentang agama. Definisi agama itu jumlahnya puluhan, mungkin juga ratusan. Setiap buku tentang agama biasanya dimulai dengan definisi agama. Dan penjelasan tentang agama itu banyak sekali. Salah satu definisi agama adalah bahwa agama merupakan sistem nilai atau sistem kepercayaan di mana para pemeluknya menjalankan suatu ajaran atau suatu doktrin berupa ritual atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, agama juga sering didefinisikan sebagai institusi di mana manusia meyakini akan keberadaan Tuhan, akan keagungan pendirinya atau yang biasa disebut nabi, dan memiliki seperangkat aturan yang kita sebut sebagai ritual atau doktrin. Kita memahami agama umumnya secara taken for granted, artinya kita memandang agama sesuatu yang sudah jadi ada di depan kita, itulah yang kita pahami tentang agama. Padahal kalau kita membaca sejarah agama dan perkembangannya dari awal sekali bagaimana manusia memulai kehidupan beragamanya, itu sangat kompleks. Apa yang kita pahami sekarang tentang agama itu merupakan penyederhanaan dari begitu panjangnya sejarah agama itu sendiri. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dan evolusi agama dari sesuatu yang sederhana, ya, realitas yang sederhana menjadi sebuah institusi yang kompleks seperti yang kita kenal sekarang. Ada satu hal yang patut kita pahami sebelum mempelajari agama secara ilmiah atau secara akademis. Pertama, bahwa agama memiliki tiga aspek yang tumpang tindih. Ya, di dalam agama itu ada unsur sejarah, ada unsur mitologi, dan ada unsur legenda. Saya tidak secara spesifik menunjuk agama tertentu, tetapi saya merujuk pada semua agama. Saya membicarakan semua agama bahwa agama memiliki tiga aspek ini. Yang pertama aspek sejarah, yang kedua aspek mitologi, dan yang ketiga aspek legenda. Nah, tiga aspek ini biasanya bisa dideteksi oleh orang yang berada dari luar, orang yang memiliki jarak dengan agama yang dia kaji. Para penganut agama umumnya tidak bisa membedakan
mana yang sejarah, mana yang mitos, dan mana yang legenda dalam keyakinan mereka. Saya akan menjelaskan ketiga aspek ini. Yang pertama, sejarah adalah peristiwa atau kejadian di masa silam yang bisa dibuktikan keberadaannya. Jadi misalnya ada peristiwa-peristiwa masa silam, kemudian orang yang datang belakangan itu bisa membuktikan ada jejak keberadaannya. Sebagian besar sejarah agama itu memiliki konteks historis. Para pendiri agama seperti Nabi Muhammad atau Isa atau Buddha itu memiliki pijakan historis yang ada jejak-jejaknya. Yang paling jelas tentu saja adalah Yesus dan Nabi Muhammad, karena para sejarawan yang hidup di masa itu atau beberapa masa sesudahnya melaporkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kedua tokoh ini. Nah, itu yang disebut sejarah. Yang kedua adalah mitologi. Nah, mitologi ini sebuah cerita, peristiwa tertentu yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Kita bicara tentang sosok manusia misalnya, atau sosok dewa, atau sosok peri, ya, sosok di mana tidak ada rujukan sejarahnya. Hal-hal yang bersifat gaib atau tidak ada rujukan historisnya itu masuk ke dalam wilayah mitologis. Ada banyak sekali tokoh-tokoh di dalam agama, tokoh atau karakter di dalam agama yang sebetulnya itu hanyalah karakter atau sosok yang bersifat mitologis. Nah, pokoknya apa saja, tokoh atau karakter apa saja di dalam agama yang tidak memiliki rujukan historis itu disebut sebagai mitologis. Ya. Kita sering mendengar atau mengetahui tokoh-tokoh ini dalam dongeng. Ya. Nah, karena itu sejarah itu memiliki aspek dongeng. Ada banyak sekali dongeng-dongeng manusia yang diadopsi di dalam agama dan kemudian diabadikan dalam kitab suci. Nah, itu tidak ada bukti historisnya. Ya, namanya juga mitos, ya, mitos-mitos yang berkembang dalam suatu masyarakat yang sampai dalam komunitas agama dan kemudian itu diabadikan di dalam kitab-kitab di dalam agama tersebut. Nah, yang ketiga adalah legenda. Legenda ini merupakan gabungan antara peristiwa sejarah dan mitologis. Jadi sumbernya mungkin ada, peristiwanya ada di masa silam, tokohnya nyata, tetapi banyak sekali kemudian bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan cerita sehingga suatu peristiwa atau seorang tokoh itu menjadi sebuah legenda. Nah, kalau kita bicara legenda sebetulnya bukan hanya sesuatu yang terkait di masa silam, sesuatu yang terjadi sudah terjadi di masa silam, tetapi peristiwa yang sedang terjadi pun, tokoh-tokoh yang masih hidup pun bisa kita sebut sebagai legenda. Contoh konkretnya adalah misalnya jika orang sangat kagum dengan pemain sepak bola seperti Ronaldo atau Messi misalnya, media kadang-kadang menyebutnya sang legenda. Ya, jika ada tokoh yang sangat besar, biasa tokoh itu disebut legenda. Bukan karena dia tidak ada, bukan karena ketokohannya itu bersifat mitologis, bukan. Tetapi ada sebagian kisah-kisah atau ada sebagian narasi yang dibangun itu dibesar-besarkan atau dibumbui dengan kisah-kisah yang sebetulnya tidak sepenuhnya terjadi pada tokoh tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai legenda. Nah, jadi agama memiliki 3 unsur ini. Ada unsur sejarah, ada unsur mitologi, ada unsur legenda. Sering sekali di dalam keyakinan agama itu lebih banyak unsur mitologi dan legenda. Sedikit sekali yang bersifat historis. Kenapa saya sebut sedikit? Karena dari bukti-bukti sejarah, dari catatan sejarah itu tidak terkonfirmasi. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terekam di dalam kitab suci sebetulnya itu berasal dari dongeng masyarakat atau yang disebut folklore, dari cerita-cerita yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, kemudian sampai atau diterima oleh pendiri agama dan kemudian diabadikan dalam kitab suci. Dan
Itu yang kemudian diyakini oleh para penganut agama sebagai peristiwa sejarah. Padahal itu merupakan kumpulan dongeng-dongeng di masa silam yang diabadikan di dalam kitab suci. Nah, apa yang membedakan kajian agama secara ilmiah atau secara akademis dengan kajian agama secara subjektif, ya, kajian agama yang dilakukan oleh kaum beriman, kajian agama yang dilakukan oleh para penganut agama berbasis keimanan dengan kajian-kajian kesarjanaan. Sebetulnya kalau kita baca sejarah tentang studi agama, kajian keilmiahan tentang agama itu relatif baru, ya, baru muncul setelah abad ke-19. Sebelumnya, agama itu dikaji secara non-ilmiah, dalam pengertian agama selalu didekati oleh para pemeluk agama dengan sikap tertentu yang umumnya bersikap subjektif. Nah, kita bisa melihat misalnya kajian agama-agama atau sekte-sekte atau mazhab-mazhab yang dilakukan oleh para sarjana muslim, seperti Al-Sahrastani misalnya di masa silam. Al-Sahrastani menulis sebuah kitab berjudul Al-Milal wan Nihal, di mana dia menuliskan sejarah agama-agama di dunia, ya, dimulai dari sejarah pra-Islam. Dia menyebutkan beberapa agama seperti Zoroaster, kemudian Yahudi, kemudian Kristen, dan sekte-sekte maupun mazhab di dalam agama-agama tersebut. Dia juga menjelaskan berbagai macam sekte atau mazhab di dalam Islam seperti Syiah, Khawarij, dan lain-lain. Nah, sikap dasar Al-Sahrastani adalah bahwa dia seorang muslim. Ketika menjelaskan agama-agama lain, dia punya perspektif sendiri yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, agama-agama yang lain dianggap sesat atau sudah menyimpang. Begitu juga ketika dia menjelaskan sekte-sekte atau mazhab di luar mazhab dia yang dia yakini, ya. Sebagai seorang Sunni, dia menganggap mazhab-mazhab di luar Sunni kurang lurus atau kurang benar, ya. Mazhab-mazhab itu sering dianggap sebagai mazhab yang sesat, bahkan beberapa dianggap sudah keluar dari Islam. Nah, ini kajian subjektif yang dilakukan oleh pemeluk agama. Ketika mereka menulis tentang agama-agama, maka perspektifnya adalah dari keyakinan yang dia miliki. Di dalam tradisi Yahudi atau Kristen juga begitu. Kalau kita baca buku-buku tentang sejarah agama yang ditulis oleh para sarjana Kristen atau Yahudi sebelum era modern, sebelum abad ke-19, umumnya cara mereka menjelaskan agama-agama lain itu bersifat subjektif. Agama yang dianutnya sebagai sebuah kebenaran, sementara agama-agama lain dianggap sebagai penyimpangan atau sesat, ya. Para sarjana Kristen atau para pendeta ketika menulis tentang Islam, Islam dianggap sebagai sebuah agama yang sesat. Begitu juga agama Yahudi memandang Kristen sebagai sebuah penyimpangan, juga Islam sebagai sebuah penyimpangan. Pendekatan agama secara ilmiah atau secara objektif baru terjadi pada abad ke-19 ketika disiplin ilmu pengetahuan baru lahir. Ilmu-ilmu sosial bermunculan. Kita mengenal beragam disiplin ilmu pengetahuan yang di dalam ilmu sosial dikenal sebagai antropologi, sebagai arkeologi, sebagai sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Nah, umumnya cabang-cabang ilmu pengetahuan ini lahir pada abad ke-19. Beragam disiplin ilmu ini lahir dari disiplin ilmu yang ada sebelumnya. Kalau kita telusuri, sebagian besar cabang ilmu pengetahuan itu berasal dari filsafat. Karena itu, filsafat sering disebut sebagai the queen of
sciences, sebagai ratu dari segala ilmu pengetahuan. Nah, dari filsafat ini turunannya kemudian lahir fisika, lahir biologi, lahir ilmu-ilmu lain yang kita kenal sekarang. Salah seorang sarjana pertama yang melakukan kajian ilmiah terhadap agama adalah Max Muller. Max Muller ini orang Jerman yang kemudian hijrah ke Inggris dan menjadi dosen atau pengajar di sana. Ya. Dia menguasai filologi dan banyak melakukan kajian tentang agama-agama timur, termasuk agama Hindu. Dia menulis sebuah buku yang kemudian menjadi rujukan banyak orang. Judulnya The Scientific Study of Religion. Dalam buku ini, dia mencoba mendekati agama dengan cara yang berbeda dari para penulis sejarah agama atau para penulis tentang agama sebelumnya. Kalau dulu agama didekati secara subjektif, maka Max Muller mencoba mendudukkan agama itu di dalam atau menjadi bagian dari sejarah manusia. Nah, ini yang menarik ya. Kalau pada masa silam itu tidak ada bedanya atau kesulitan kita membedakan antara sesuatu yang historis dengan sesuatu yang ahistoris, sesuatu yang bersifat faktual yang terjadi dalam sejarah manusia dan sesuatu yang bersifat transendental. Nah, Max Muller ini mencoba menelusuri agama sebagai fenomena sosial, sebagai fenomena manusia. Karena itu, dia tidak terlalu mempedulikan hal-hal yang bersifat adikodrati, hal-hal yang bersifat di luar peristiwa kesejarahan. Nah, karena berangkat sepenuhnya dari peristiwa historis, maka ada banyak informasi yang disediakan oleh kitab suci, yang disediakan oleh agama, itu tidak bisa dikonfirmasi atau bertentangan dengan data-data historis. Ya, disinilah mulai terjadinya ketegangan atau konflik antara pendekatan ilmiah dengan pendekatan non-ilmiah terhadap agama. Contoh ketegangan itu misalnya di dalam komunitas agama, manusia dianggap sebagai sesuatu yang sentral. Ya, dulu di awal-awal era modern, ada perdebatan antara gereja dengan para ilmuwan. Ya, perdebatan tentang apakah yang menjadi pusat alam semesta itu bumi di mana manusia tinggal atau benda-benda di luar angkasa lainnya. Nah, gereja Katolik meyakini bahwa bumi sebagai pusat alam semesta, sementara para ilmuwan yang diwakili oleh Nikolai Kopernikus, oleh Galileo dan para ilmuwan lain meyakini bahwa bukan bumi yang menjadi pusat, tetapi matahari yang menjadi pusatnya, sementara benda-benda angkasa termasuk bumi di dalamnya itu berputar. Kemudian kalau kita melihat beberapa informasi dari kitab suci, misalnya tentang manusia pertama, penciptaan Adam, itu jelas berbeda dari pandangan ilmiah. Nah, kajian-kajian ilmiah tentang agama itu merujuk pada temuan-temuan ilmiah. Meskipun beberapa disiplin yang mengkaji agama itu umumnya adalah disiplin ilmu sosial, tetapi fondasi yang dibangun berasal dari temuan-temuan ilmiah. Misalnya antropologi, basis dari antropologi itu adalah pengetahuan tentang asal-usul manusia yang dipelajari dalam biologi evolusioner misalnya. Kajian ilmiah tentang agama sudah berlangsung lebih dari 1 abad. Kalau kita perhatikan ada banyak metode yang diambil oleh para sarjana. Setiap disiplin ilmu pengetahuan memiliki perspektifnya sendiri-sendiri. Para antropolog mendekati agama dari perspektifnya dengan melihat agama sebagai bagian dari sejarah manusia.
Begitu juga para sosiolog melihat agama sebagai fenomena sosial. Begitu juga para psikolog melihat agama sebagai suatu fenomena yang mempengaruhi perilaku manusia atau juga sebaliknya, perilaku manusia yang mempengaruhi suatu agama. Nah, ada dua metode dominan yang dilakukan para sarjana dan kalangan akademis dalam mengkaji agama. Yang pertama adalah pendekatan atau metode evolusi. Ya, metode ini lahir sejak pertengahan abad ke-19 ketika Charles Darwin menerbitkan karyanya The Origin of Species. Kita tahu sejak saat itu banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial itu dipengaruhi oleh teori evolusi. Nah, kajian-kajian agama secara ilmiah itu dimulai dengan pendekatan atau metode evolusionis ini. Apa maksud metode ini? Metode ini meletakkan agama sebagian dari perkembangan sejarah evolusi manusia. Ya, jadi agama bukan hanya dipelajari sejak sesuatu yang diketahui oleh manusia. Biasanya kalau kita mempelajari agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, itu dimulai dengan sejarah agama-agama besar, seperti sejarah agama Hindu, agama Yahudi, agama Kristen maupun Islam. Nah, dari perspektif evolusi, sejarah agama itu ditarik jauh sebelum itu, ya, sebelum manusia membangun peradaban yang kemudian kita kenal dengan peradaban Mesopotamia misalnya, atau peradaban Mesir, atau peradaban lembah India, jauh sebelum itu. Jadi melihat fenomena agama, mengkaji fenomena agama bersama pertumbuhan evolusi manusia. Nah, ini pendekatan evolusionis. Nah, yang kedua adalah apa yang disebut sebagai pendekatan sejarah besar. Dari namanya kita tahu bahwa ini adalah bagian dari pendekatan sejarah, tetapi berbeda dengan sejarah tradisional. Sejarah besar melihat manusia, melihat fenomena yang terjadi tidak hanya dari waktu tertentu yang biasanya sejarawan membedakan antara sejarah dan prasejarah. Sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi setelah era penulisan dimulai. Era penulisan itu dimulai pada milenium ketiga sebelum Masehi, sekitar 5.000 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi para sejarawan menganggap peristiwa-peristiwa sebelum 5.000 tahun yang lalu sebagai prasejarah. Nah, yang namanya prasejarah oleh para sejarawan tradisional itu tidak terlalu dianggap. Ya, kita bicara tentang sejarah, ya sejarah 5.000 tahun belakangan saja, sebelumnya kita tidak tahu. Nah, pendekatan sejarah besar ingin mengoreksi itu. Ya, sejarah besar ingin menganggap atau memandang peristiwa-peristiwa sebelum 5.000 tahun yang lalu juga sebagai peristiwa penting, dan buktinya ada banyak sekali. Tentu saja pada masa itu, pada era itu belum ada tulisan, ya, karena tulisan baru ditemukan atau baru diciptakan 5.000 tahun yang lalu. Tetapi sebelum itu ada bukti-bukti non-tulisan atau cikal bakal tulisan yang ditulis dalam bentuk gambar di dinding-dinding, kemudian ada juga peninggalan yang bersifat patung dan benda-benda bangunan, arsitektural dan lain-lain. Nah, itu semua dianalisa, dijelaskan dan dirangkai menjadi sebuah narasi sejarah tertentu. Apalagi kalau kita kaitkan pendekatan sejarah besar ini dari perspektif ilmu pengetahuan, bahwa manusia sudah ada di muka bumi lebih dari 200.000 tahun silam. Sejarah Homo sapien dimulai
sejak 300.000 tahun yang lalu, dan sebelum itu ada jenis atau spesies manusia yang lain. Bahkan sejarah bumi lebih dari 4 miliar tahun, begitu juga sejarah alam semesta lebih dari 13 miliar tahun yang silam. Nah, itu semua dirangkai di dalam perspektif sejarah besar. Agama diletakkan dalam perspektif sejarah besar ini dan dilihat perkembangannya dari sesuatu yang disebut sebagai gejala agama atau cikal bakal agama menjadi sebuah agama sebagai institusi. Nah, perspektif sejarah besar ini penting untuk melihat bahwa agama atau sejarah agama tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan dan evolusi manusia. Nah, ini yang dominan sekarang ya. Dalam studi-studi ilmiah tentang agama, ada dua pendekatan yang selalu digunakan. Yang pertama adalah pendekatan evolusionis, yang kedua adalah pendekatan sejarah besar. Kita akan membahas lebih jauh tentang dua pendekatan ini dalam kesempatan yang lain. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.